Ya Rasulullah, ane punya pakai baju atu, kena darah haid, bagaimana cara agamanya? Saya ini pengen ibadahnya diterima sama Allah, pengen ibadah saya sah. Apa yang harus saya perbuat? Namanya minta solusi, namanya nyari makhraj, nyari jalan keluar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza tahurti," bila Anda telah suci khaulah, fagsilihi, cuci aja pakaianmu. Cuci. Kalau udah cuci bersih, summa sholli, pakai lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting udah bersih. Bagaimana kalau nyeplok tuh darah men, udah dicuci kagak hilang-hilang, masih ada bekas warnanya. Wala yadurruki asaruh, enggak ngapa bekasnya, enggak ngapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah, wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumih, wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qalat Khawlatun, berkata Khawlah bintu Yasar, ya Rasulullah, fa illam yadhhabid damu, wahai Rasulullah, maka jika tidak hilang oleh darah men itu bagaimana dari pakaian? Qala yakfikal ma'u, memadai, menjawab oleh Rasulullah, memadai akan dikau oleh air, wala yadurruki asaruh, dan tidak mengapa akan dikau oleh bekasnya. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa sanaduhu dhaifun, adapun sanadnya yaitu dhaif. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, alhamdulillah wa syukurillah, pertemuan ini kita akan menutup pembahasan tentang najis dan cara menghilangkan najis. Ke depan kita akan mengkaji tentang wudu. Hadis ini disoroti oleh banyak ulama, di antaranya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, dari kalimat yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata banyak ulama, tidak ada hadis ini di Sunan Tirmidzi, tidak ada. Akan tetapi yang ada di Sunan Abu Dawud, di Ahmad bin Hanbal, dan di Sunan Al-Baihaqi. Mengapa ada akhrajahu Tirmidzi oleh Ibnu Hajar, ulama hebat, pakar hadis terkemuka? Ini sebuah informasi betapa manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meski hebatnya seperti apa, ada kalanya
kekhilafan itu ada, begitu. Li'annal insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia itu setinggi apapun dia tidak lepas dari lupa dan tersalah. Jadi hadis ini kata banyak ulama tidak ada di Sunan Tirmidzi kesalahan untuk menuliskan begitu. Dan kesalahan itu bukan untuk kita jauh dari Allah, tapi tentu untuk ketawaduan betapa manusia itu tidak bisa lepas dari Allah. Emang kita kullu bani Adam khata'un, manusia itu mesti banyak khilaf dan salah, tapi tentu kesalahan itu tidak mengurangi martabat ketinggian seseorang manusia. Kekhilafan itu wajar. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam pun ada khilaf makan buah yang dilarang. Sebagai gambaran manusia itu tidak lepas dari khilaf meski lupa, seperti yai kita. Hadis ini Abu Dawud riwayatkan di dalam sunannya, Imam Ahmad riwayatkan di dalam musnadnya, Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam sunannya. Kata beliau wasanaduhu dhaif, sanadnya dhaif tapi dari jalur ini. Adapun dari jalur yang lain, hadis ini hasan dan layak untuk menjadi hujjah. Begitu saudara. An Abi Hurairah, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat besar, dan sudah kita bedah Abu Hurairah, sejarah hidupnya, bagaimana beliau dengan Rasulullah, dan bagaimana Islamnya ibunya Abu Hurairah dan seterusnya. Sudah kita bedah pada pertemuan-pertemuan yang lalu, jadi tidak mengulang lagi. Hadis ini ada latar belakangnya saudara, di mana di dalam Sunan Abi Dawud dijelaskan tentang latar belakang sabdanya Rasulullah ini. Di sana, inna Khawlata binta Yasar atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innahu laysa li illa saubun wahid wa ana ahidu fihi fa kaifa asna'. Kata Khawlah bintu Yasar, beliau ini pernah datang kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bercerita kepada Nabi, minta solusi sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya pakaian cuman atu-atunya. Pakaian saya atu. Sehingga ketika aku haid, pakaianku terkena darah haid. Karena punyanya ini doang. Fakaifa asna'u, bagaimana, apa yang aku harus perbuat ya Rasulullah? Begitu. Maka Nabi menjawab, idza tahurti fagsilihi, bilang kau udah bersih dari men, cuci aja pakaianmu. Summa sholli fihi, udah cuci bersih, salatlah pakai pakaian itu. Haulah nanya, fa illam yakhrujid dam, bagaimana kalau darah itu udah dicuci masih nyeplok juga tuh warnanya? Bagaimana darah ini di pakaian ini? Maka Nabi menjawab, yakfikil ma wala yadurruhu asaruh, cukup cuci aja pakai air, tidak mengapa bila ada bekasnya, dimaafin, enggak apa-apa. Saudara sekalian, hadis yang kita bedah pertemuan ini betapa banyak faedah yang harus kita petik daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
daripada Sayyidatuna Khawlah. Yang pertama, betapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah malu bertanya agama kepada ulama, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak nanya kasus yang menimpa dia ini urusan enggak nanya, enggak malu nanya sama Nabi. Kenapa? Karena ini penting ilmu ini. Di dalam kitab Fathul Ilah dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu aksaru ahliha al-fuqara qalu minal mal ya Rasulullah faqala la bal minal ilm. Kata Nabi, waktu aku Isra Mi'raj, aku diperlihatkan tentang neraka dan penghuni-penghuninya. Siapa yang bakal menghuni neraka nih? Siapa? Maka Nabi bilang, fara'aitu aksaru ahlihal fuqara. Maka aku lihat mayoritas penghuni neraka itu orang-orang miskin. Sahabat juga pada melotot matanya, gua miskin ahli neraka, begitu. Maka ada yang bertanya kepada Nabi, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah minal mal, apakah miskin harta maksudmu ya Rasulullah? Faqala habibunal Mustafa, maka Nabi menjawab, la, bukan miskin harta penghuni neraka itu, bal minal ilmi, tapi miskin ilmu. Salatmu rajin, tapi enggak tahu tentang urusan najis. Sujud luar biasa, bacaan surat luar biasa, tapi enggak mengerti syarat-syarat salat. Enggak mengerti mana najis, mana bukan najis. Ini yang terbesar orang bisa tersebabkan masuk neraka. Sehingga para sahabat Rasulullah termasuk Sayyidatuna Khawlah tidak sungkan-sungkan bertanya kepada Habibuna Muhammad, ya Rasulullah, saya punya pakaian terkena najis, apa yang harus saya lakukan? Ya dicuci. Bagaimana kalau sudah dicuci warna darahnya masih ada bekasnya? Wala yadurruki asaru, enggak apa-apa, dimaafin. Enggak malu mereka bertanya kepada Habibuna Muhammad. Dan dari sahabat-sahabat yang tidak malu inilah kita dapetin ilmu tentang perempuan. Fiqhun nisa, fikih perempuan. Yang kedua, saudara, kita berbicara akhlak sebelum lanjutin tentang hukumnya. Betapa sahabat-sahabat Nabi itu hidupnya penuh dengan kezuhudan, hidupnya penuh dengan kesederhanaan, dan dipuji oleh Nabi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa qani'a bih. Berbahagialah mereka yang mendapatkan hidayah Islam, rezekinya pas-pasan namun qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Ini Khawlah tidak ngadu sama Nabi. Nabi, geblek enggak laki gue, masa baju atu-atu doang, payah banget laki gue nih, kagak beliin baju kayak orang-orang, mau arisan RT beliin baju, mau kondangan baju baru. Ini laki gua geblek, kagak. Dia tidak menjelek-jelekkan suaminya, tidak bercerita bagaimana di lemari saya nggak ada pakaian Nabi, cuman ini doang, gua susah Nabi. Enggak mengeluh itu Khawlah. Tidak dia mengeluh, sadar bahwa mengeluh itu kayak makan kuaci seember. Pernah belum? Kenyang kagak, pegel iya. Orang mengeluh mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi keluhan tidak merubah keadaan. Tidak. Khawlah tidak mengeluh,
tentang pakaian yang dia punya atu-atunya. Dia bilang, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid. Ya Rasulullah, ana punya pakaian atu. Enggak jelekin tuh lakinya. Dan dia bukan dalam rangka dia mengeluh dengan pakaian atu. Dia menjelaskan ini pakaian kena darah men. Bagaimana ini caranya Nabi untuk ibadah saya? Tuh begitu. Betapa hebatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak kayak perempuan-perempuan kita. Dikit-dikit baju, sampai yang disalahin agama. Ketika si istri bilang sama lakinya, bang alhamdulillah di kampung kita sekarang udah ada pengajian lagi kaum ibu-ibu. Astagfirullah, istighfar lakinya, ada pengajian. Astagfirullah. Loh, baru alhamdulillah bang. Bukan, seragam yang kemarin belum lunas, ini seragam lagi nih. Begitu tuh, istighfar saudara. Tuh begitu. Kenapa? Karena di teknis kita sering ribetin, bukan pada prinsipnya. Begitu. Ini khaulah cakep. Ya Rasulullah, aneh punya pakai baju atu, kena darah haid. Bagaimana cara agamanya? Saya ini pengen ibadahnya diterima sama Allah, pengen ibadah saya sah. Apa yang harus saya perbuat? Namanya minta solusi, namanya nyari makhraj, nyari jalan keluar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza tahurti, bila anda telah suci khaulah, fagsilihi, cuci aja pakaianmu. Cuci. Kalau udah cuci bersih, summa sholifi, pakai lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting udah bersih. Bagaimana kalau nyeplok tuh darah men, udah dicuci kagak hilang-hilang, masih ada bekas warnanya. Wala yadurruki asaruh, enggak ngapa bekasnya, enggak ngapa. Fikihnya saudara. Yang ketiga, faedah yang ketiga, apa hukum yang bisa kita ambil dari hadis khaulah ini? Yang pertama, fikihnya, bila pakaian terkena darah men, maka hukumnya najis dan wajib darah itu dibersihkan dengan air. Tandanya Nabi menyatakan yakfikil ma, cukup pakai air, enggak perlu disabunin pakai deterjen, enggak usah, air aja udah cukup untuk membersihkan pakaian, sudah cukup. Begitu, tidak perlu dalam-dalam harus pakai deterjen. Itu hanya berbicara kebersihan saja, tidak berbicara kesucian. Untuk suci dengan air sudah cukup memadai. Berikutnya saudara, yang kita bisa ambil dari hadis ini, najis itu ada namanya najis aini, najis yang ada bendanya. Bila najis yang ada bendanya, maka wajib dihilangkan bendanya dengan menghilangkan ciri-ciri najis 3: rasa, bau, dan warna. Bila mana masih ada rasa najis, pastikan pakaian itu masih najis, sebab rasa menandakan najis masih ada. Bila rasa hilang, yang ada cuman warna doang,
udah dibersihin karena darah mentu tajam, warnanya masih ada, enggak hilang-hilang, maka tidak mengapa dengan masih adanya bekas warna doangan. Bagaimana dengan bau doang? Asar itu bisa bau. Bila yang masih ada cuman bau doang, warna tidak ada, rasa tidak ada, maka dimaafin. Kata Nabi, wala yadurruki asaru. Bagaimana bila dua-duanya, warna juga, bau juga, tidak dimaafin? Terlalu banyak. Ini ciri-ciri masih adanya najis. Dari hadis kita ini, saudara, sehingga bila cuman warna doang dimaafin, kata Allah dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu anda. Kata Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, bila aku suruh anda dengan satu perintah, kerjakanlah semampunya. Bila kemudian warna ini ada, bagaimana cirinya warna itu ada nggak bisa hilang? Cirinya bisa hilang kalau digunting. Ini namanya nempel. Yang kayak begini disebut masyaqqah, kesulitan. Di dalam kaidah hukum Islam, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Sebagaimana haulah udah dibersihin itu pakaian, cuman masih nyeplok ada gambar-gambar Pulau Kalimantan, pulau ini bekas darah. Kata Nabi, wala yadurruki asaruh, enggak mengapa, asal udah hilang darah mennya, rasa ndak ada, tinggal warna doang, dimaafin. Hukumnya masih hukumnya suci, artinya boleh dipakai sholat kembali itu pakaian, enggak perlu harus ganti baju baru. Udah itu aja jadi. Mana lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini? Boleh saja kita sholat menggunakan pakaian yang terkena najis yang sudah dibersihkan, dan ini min mahasin syariah, daripada keindahan-keindahan ajaran Islam. Di ujung surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Tuhan, jangan bebani kami dengan beban berat yang kau bebani umat-umat terdahulu sebelum kami. Umat dahulu, bila yang namanya pakaian kena najis, wajib dibuang. Buang. Air enggak bisa ngebersihin pakaian yang kena najis. Buang. Kalau dikit, gunting. Ada dikit, gunting aja. Pakai lagi. Kalau dikit, dulu. Kalau banyak, buang. Beli baru. Buang, beli baru. Dulu. Kalau kita kayak begitu, berat. Mana punya arung, atu-atunya lagi sarung, itu aja boleh hasil santunan BHS. Kemarin sebelum 14 Februari banyak yang udah sedekah kerudung, sedekah sarung, begitu. Ada yang kayak begitu. Sampai orang dapetin juga serangan fajar, habis itu serangan jantung, nggak jadi. Begitu. Saudara, bolehlah kita pakaian dicuci. Jadi sarung ini kena kencing, cuci. Dengan cuci yang sudah kelewat cara-caranya, enggak apa-apa. Boleh kita pakaian yang kena najis, asal kita sudah jalankan
aturan-aturan mensucikannya seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbicara pakaian atau badan yang kena najis wajib hukumnya dicuci, dan darah hukumnya adalah najis. Tapi kalau sudah dicuci, boleh pakaian itu dipakai sholat kembali, seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidatuna Khawlah bintu Yasar, yakfikil ma wala yadurruki asaru. Islam ringan, pempes itu ajaran umat terdahulu. Sekali pakai buang, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Bagaimana kalau orang laki kan boros, udah tua begitu, bukan gen Z lagi ini, udah Z ini, gen Y kayaknya ini begitu, udah yai begitu, yang udah tua kayak begini nih, bagaimana? Sekali pakai buang kan boros. Makalah Islam agamanya ringan, syariatnya mudah. Inilah yang dibawa oleh Habibuna Muhammad, bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku diutus membawa ajaran yang lurus, yang murah, tidak berat. Saudara punya pakaian kena najis, cuci saja. Kalau sudah hilang benda najisnya, hilang rasa, warna, bau, suci. Tapi kalau timbang warna doang, tinggal itu yang sulit hilang, maka dimaafin, wala yadurruki asaru. Bila tinggal bau doang, dimaafin, wala yadurruki asaru. Tapi bila rasanya masih ada, bendanya masih ada, ini dalalah najis masih ada. Betapa Islam mengajarkan kepada kita tentang higienis, tentang kesucian. Betapa para sahabat amat sangat luar biasa hati-hatinya berbicara solat, yang solat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, mula-mula yang bakal dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah solat. Maka solat ini saudara, kita harus peduli dan perhatian, khususnya berbicara syarat sah solat. Kudu suci daripada najis badan, pakaian, dan tempat solatnya. Inilah sekelumit yang dapat kita ambil dari kajian hadis ini, dan kita akan berlanjut pada babul wudu. Nampaknya tidak bisa pada pertemuan ini, nanti dibedahnya pada pertemuan mendatang. Dan ngaji ini saudara minta maaf harus ditutup, tidak mungkin kami harus kajian. Pertemuan mendatangnya nampaknya kami sudah ada di Madinah begitu. Jadi sehingga tidak mungkin kita meneruskan kajian, kecuali mungkin moga panjang umur, sehat walafiat, ba'da Syawal, ba'da Ramadan kita bisa lanjutkan kajian ini. Mungkin segini dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.